Terus ya pertanyaannya. Ayah, gimana pendalaman susah nggak sih jadi ayah juga, terus jadi polisi juga gitu kan, bisa ada compassion yang berbeda ya, secara emosi gitu. Secara emosi sih cukup susah sebetulnya, cuman ya saya banyak terbantukan oleh teman-teman dan teman diskusi saya di kantor Bang Norman. Jadi memang ya harus membagi perasaan lah setiap syuting. Ketika adegan di kantor, anak harus telepon, pikiran di rumah seperti apa, pekerjaan kayak gimana. Ya memang secara pengadeganan ketika syuting ya memang lumayan berat dari sisi perasaan dan pikiran. Tantangannya bukan sama Chris Cilik itu seperti apa? Apalagi tadi yang dibilangnya kan aktrisnya belum bisa baca naskah gitu ya. Tantangannya menurut kamu yang paling sulit? Justru sebetulnya sama Echa ini saya merasa bukannya apa ya, terlalu melebihkan ya, tapi memang saya beberapa kali main sama anak-anak gitu kan, syuting sama anak-anak. Echa salah satu aktor cilik yang memang yang tadi Pak Mer bilang profesional, dan saya justru tidak melihat mengeluhnya ketika bekerja. Malah saya nggak tahu ya, yang dewasa mungkin yang mengeluh. Saya nggak melihat mengeluhnya gitu. Bahkan syuting sampai jam 3 pagi, yang agak mengeluh kami yang dewasa. Ecanya itu cuman yang ya minta dikipasin lah apa, nggak ada keluh sama sekali. Itulah luar biasanya. Ya cuman kalau misalkan masalah baca atau apa itu wajar lah ya, itu teknis director, cara dia berkomunikasi sama aktor, sama si Ecanya. Untuk jam kerja di set saya patah 2 ini untuk anak kecil sendiri seperti apa? Apalagi Echa anak di bawah umur gitu. Kalau jam kerja itu alhamdulillah sebetulnya standar ya. Kita nggak pernah, khususnya untuk Echa sendiri, syutingnya itu pasti ada standar jamnya. Dan cuman 1 hari yang nyentuh sampai jam 3 pagi karena itu memang tempat memang bisa dipakai di hari itu aja. Dan kebetulan adegannya itu ya cukup menguras tenaga dan menguras hati, pikiran dan lain-lain gitu. Jadi ya memang ada beberapa teknis yang mengharuskan ternyata agak molor syutingnya, tapi sisanya alhamdulillah betul-betul bisa syutingnya sehat lah, khususnya kalau ada anak kecil ya. Ada perubahan look dari di film kali ini dari perubahan look ada nggak? Perubahan looknya mungkin rambutnya setengah panjang, terus agak sedikit ikal, sama permintaan director dan produser kreatif. Mana produser kreatif? Nanti. Ya, ini nih si ini. Ya, boleh nggak gue minta tolong perutnya mundurin dikit? Waktu itu perut saya lagi agak maju memang, kebanyakan makan. Jadi ya saya sedikit mundurkan mic-nya, ya lumayan lah kalau kalian tidak agak kurus dikit. Berapa kilo turunin? Di syuting kalau nggak salah ada di 82 ya, jadi beratnya. Tapi kalau nggak salah sebelumnya ada 87. Mas, tantangan terberat meraih Pandu apa sih mungkin tantangan terberatnya? Menurut saya. Pandu iya. Hah? Apa tantangan terberat ketika memainkan karakter Pandu? Wah, tantangan terberatnya ya jujur di beberapa film, Siap-Siap Patah ini film yang buat saya untuk dari emosi kedalamannya tuh memang cukup dalam sih. Jadi mungkin ya perasaan di sayanya gitu loh. Ketika khususnya adegan, mungkin kalau ada yang lihat adegan rumah sakit itu memang itu saya harus cukup lama menahan. Director saya sangat perfeksionis. Adegannya itu memang mungkin kelihatannya saya jujur belum nonton, tapi mungkin kelihatannya kayaknya cepet gitu, tapi buat saya tuh bener-bener panjang banget sampai sebelum azan asar.
Iya kan? Karena asar kami udah pindah set, kami take di bawah. Itu bener-bener wah, saya bener-bener ngejaga banget. Bener-bener harus ada yang ditumpahkannya itu di akhir banget. Jadi bener-bener harus dijaga banget gitu. Agak berat sih buat saya. Gimana Bang, maksudnya bersama dengan dia, apakah sebelumnya pernah main bareng atau Sama Bio udah ngobrol sih di set udah pernah main bareng. Selek jarang ngobrol di set. Memang Kenapa jarang ngobrol? nggak level. Saya di bawah levelnya dia. Kenapa? Emang lebih fokus aja? ya enggak sih, memang apa yang mau dibahas, kenal dia juga udah lama. Iya kan, Udah terlalu banyak tahu. kalau kenal dia udah lama, jadi bingung mau dibahas apa gitu. kalau dia sendiri bermain apa kayaknya kan awalnya kayaknya innocent banget, tapi akhirnya tuh jadi bengis banget gitu. Itu gimana maksudnya untuk bisa akhirnya benar-benar intens gitu? Oke, sebenarnya sponsor bener juga, nggak dibayar ya. Sebenarnya film yang baik tuh menurutku base-nya selalu dari skripnya udah bagus. Jadi ketika dapat base yang baik dan dapat karakter yang kelihatannya innocent di awal, terus akhirnya menjadi bengis, itu kan menjadi sebuah tantangan tersendiri dan menarik ya. Maksudnya selalu dibahas dengan Pak Emil, selalu dibahas dengan Bang P, bagaimana kita membuat satu karakter ini betul-betul tidak terprediksi apa yang akan dilakukan berikutnya. Itu sih sebenarnya paling menarik. Terus kenapa mau mengambil peran ini gitu? Alasannya apa karena juga Karena memang kebetulan saya waktu itu schedule-nya dapet, terus budgetnya juga oke. Tapi nggak, jujur emang karena satu yang film pertamanya sudah sangat-sangat luar biasa ya pencapaiannya, dan ketika diajak yang kedua dengan konsep yang katanya mau jadi trilogi gitu, itu kan jadi sebuah keunikan sendiri, dan sangat tertarik untuk melanjutkan berikutnya. jadi di trilogi yang ketiga ada dong bakal ada. Kita lihat nanti, nonton dulu. Dara gimana Dara? Apa? Nggak tahu. Apanya nih? Siapa sih? Kenapa kita pegang biar nggak bengong aja? Gimana pertanyaannya? Pengalamannya? Oke. Happy, seneng banget karena ini pengalaman pertama sekaligus jadi tantangan maksudnya untuk mengasah skill baru tentunya di dunia acting, dan alhamdulillahnya ketemu dengan orang-orang hebat yang mau berbagi ilmu, juga mau berbagi pengalamannya. Tidak ada senioritas, semua saling memeluk. Jadi pengalaman yang luar biasa. Untuk aku pertama kali di dunia film. Sepertinya ya. Promo, oke. Ya, teman-teman semuanya, jangan lupa ya, nanti tanggal 8 Mei film kami Siap-siap Patah 2 Olivia akan tayang di bioskop, serta ini jangan lupa untuk nonton. Terima kasih. Karya tadi posisinya nggak datang sih Karya. Karya. Pusing-pusing Arya, ada kepala.